Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersemu lagi dengan saya, Ibu Ipa Rasida SPD. Kali ini kita masih mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena sesuai dengan anjuran pemerintah dikarenakan oleh masa pandemi COVID 2019 ini, jadi kita masih menggunakan materi pembelajaran sistem jarak jauh atau sistem daring. Ini adalah materi yang kedua untuk semester genap di tahun ajaran 2020-2021 SMP Negeri 2 Tebing Tinggi, tepatnya kelas 7A, B, C, dan D. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan Ibu IPA dalam pembelajaran jarak jauh yang kedua. Semester genap tahun ajaran 2020-2021, materi Bahasa Indonesia di kelas 7, SMP Negeri 2 Tebing Tinggi, Kabupaten 4 Lawang. Materi kita adalah cerita fabel dengan Ibu IPA Rasida SPD MPD. Kompetensi dasar. Setelah mengikuti pembelajaran kita hari ini, kalian diminta untuk memiliki keterampilan yang sudah disyaratkan oleh kurikulum kita, yaitu 3.11 mengidentifikasi informasi tentang fabel, legenda, daerah setempat yang dibaca dan didengar. 4.11 menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Cerita fabel. Pengertian fabel. Pengertian fabel atau definisinya adalah berupa cerita fiksi, berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang dengan tokoh utamanya berupa hewan ataupun binatang. Ciri-ciri fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah nyata. Tokoh-tokoh biasanya para binatang. Watak tokohnya adalah para binatang yang digambarkan seperti manusia yang bisa berperilaku baik dan bisa berperilaku buruk. Tokoh para binatang bisa bicara seperti manusia. Fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, dan kolam, serta yang lainnya. Cerita memiliki rangkaian peristiwa yang mewujudkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir dan mengandung amanat serta moral cerita. Ciri bahasa fabel biasa menggunakan kalimat naratif atau kalimat langsung dan bahasa percakapan. Contoh fabel.
kamu sudah pernah mendengar fabel atau membaca fabel dalam sebuah buku atau pernah melihat dalam media elektronik lainnya atau pernah menonton dalam media elektronik lainnya. Kita lihat kancil dan buaya. Kancil dan buaya. Seekor kancil ingin menyeberang ke sungai, tapi tidak memiliki jembatan. Dilihatnya adalah sekumpulan buaya, maka bicaralah dengan buaya. Hai buaya, saya ingin memberi makanan atau bingkisan kepada kamu. Tapi ada baiknya saya menghitung dulu. Cobalah kalian berbaris dari sungai ini sampai ke seberang, katanya. Saya akan menghitung. Maka kancil melompat sambil menghitung, sampailah dia ke seberang sungai. Dan dia berkata, buaya, aku sudah membohongimu. Sebenarnya aku ingin menyeberang saja. Tetapi kancil berhasil menyeberang sungai. Buaya-buaya itu marah semua. Itulah cerita kancil dan buaya. Kancil dan kura-kura. Cerita kancil dan kura-kura bagaimana? Iya, benar. Kancil ingin berlomba lari dengan kura-kura yang jalannya lambat dan kancil larinya cepat. Akhirnya kura-kura bersedia diajak lomba lari. Hari sebelum perlombaan, kura-kura mengumpulkan temannya. Dia menyuruh teman-temannya untuk siap pada posisi yang telah ditentukan pada bukit pertama sampai bukit 4. Kura-kura sendiri siap di bukit keempat. Hari besoknya perlombaan mulai. Kura-kura berjalan lambat dan kancil lari kencang. Sampai di bukit pertama, kancil berteriak, "Kura-kura, kamu ada di mana?" "Saya ada di sini," kata kura-kura. Terkejut dia kancil, kenapa kura-kura sudah sampai, katanya. Di bukit kedua, sampailah kancil pada bukit kedua. "Kura-kura, kamu ada di mana?" "Saya ada di sini," katanya. Terkejut lagi kancil, ternyata kura-kura ada di bukit kedua. Terus sampai bukit keempat seperti itu. Dan kura-kura sudah ada di finish. Terutama terkejutlah kancil bahwa kura-kura sudah ada di finish sehingga kancil kalah. Kancil tidak tahu bahwa sebenarnya kura-kuranya banyak. Dia sudah siap di tempat posisi yang semula. Akhirnya kura-kura menang perlombaan lari bersama seekor kancil, ya. Cerita fabel yang lainnya? Kupu-kupu yang berhati mulia, ya. Pernah bacanya kupu-kupu yang berhati mulia? Ya, pasti pernah kalian membacanya ya. Ini ada di buku paket ini. Kupu-kupu berhati mulia. Ada seekor semut yang keluar dari sarangnya berjalan-jalan di taman. Dilihatnya ada seekor ulat, dia bicara. "Ulat, malang sekali nasibmu. Kamu hanya berjalan lambat yang hanya ada di dahan saja," katanya. "Lihatlah, saya bisa keliling-keliling taman ini," katanya. Besok dia jalan-jalan lagi ke taman semutnya. Dilihatnya ada kepompong yang hanya berdiam saja di dahan. Jadi kata semut, "Kepompong, malang sekali nasibmu. Kamu hanya berdiam saja di dahan. Lihatlah saya bisa berkeliling taman dan tidak sepertimu yang hanya berdiam saja." Si kepompong hanya diam saja. Dan beberapa minggu kemudian semut berjalan-jalan juga ke taman itu. Tapi hari itu hujan, sehingga banyak genangan-genangan air di sana-sini. Dan semut tergelincir dan hampir tenggelam di genangan air itu. Dilihatnya ada seekor kupu-kupu. "Tolong, tolong." Kupu-kupu mendengar. Oleh kupu-kupu, "Berpeganganlah kepada kakiku," katanya. Akhirnya semut berpegangan pada kakinya. Dan kupu-kupu telah menolong seekor semut. Setelah sampai di tujuan, kupu-kupu berkata, "Akulah ulat yang pernah engkau ejek kemarin. Dan aku juga dari kepompong yang pernah engkau ejek kemarin." Akhirnya semut menyadari kesalahannya. Dan dia meminta maaf atas kesombongan yang telah dia lakukan pada seekor ulat. Dan menjadi kepompong dan akhirnya menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Itulah cerita kupu-kupu yang berhati mulia. Rubah dan burung bangau. Rubah dan burung bangau bagaimana? Dua sahabat sebenarnya.
Tapi bangau begitu cemburu atau iri kepada rubah, begitu cemburu dan iri kepada bangau. Dia mengajak bangau untuk main ke rumahnya. Sesampainya bangau di rumah rubah, rubah menyiapkan hidangan yang berupa sup yang ada di piring. Dan bangau tidak bisa memakannya. Dan berkatalah bangau, "Wahai rubah, saya merasa terhormat sudah diundang ke rumahmu. Ada baiknya saya juga mengundang kamu ke rumah saya," katanya. Senanglah si rubah, akhirnya rubah datang ke rumah burung bangau. Burung bangau menyiapkan hidangan di dalam botol yang sempit, yang panjang, yang hanya bisa mengambil makanan itu hanya burung bangau saja. Rubah tidak bisa memakannya. Akhirnya rubah marah katanya. Jadi kata burung bangau, "Wahai temanku, kamu tidak sadar, kemarin kamu sudah mengundang saya ke rumah dan saya tidak bisa memakannya. Sekarang kamu juga bisa merasakan yang aku rasakan kemarin," katanya. Akhirnya rubah sadar dan dia minta maaf atas kelakuannya yang kemarin. Itulah cerita rubah dan burung bangau. Berikutnya, langkah-langkah memahami cerita dongeng. Membaca dongeng dari awal sampai akhir cerita. Menemukan tema dongengnya. Jadi kalau membaca dongeng itu dari awal sampai akhir. Jangan awalnya saja atau akhirnya saja. Tapi kamu harus membaca dari awal sampai akhir cerita. Menemukan tema dongeng. Dan mengemukakan hal-hal yang menarik dari dongeng tersebut. Langkah-langkah menceritakan kembali isi dongeng. Membaca secara keseluruhan isi cerita dan mencatat tokoh-tokoh atau penokohan isi cerita, mencatat latar atau setting cerita seperti tadi di taman yang kupu-kupu dan semut tadi ada di sebuah taman. Mencatat alur ceritanya dan mencatat gagasan pokok alur cerita yang ada. Contoh cara menceritakan kembali isi fabel. Nah ini, kelinci dan kura-kura yang lomba lari tadi. Kura-kura sudah siap temannya 4 orang di bukit pertama, bukit kedua sampai bukit keempat. Ya, kita lihat ini ceritanya, ceritakan kembalinya, ringkas atau berupa ringkasannya. Semua hewan di hutan kesal dengan kesombongan si kelinci. Ia selalu membanggakan kecepatan larinya. Untuk menyadarkan kesombongannya, kura-kura kemudian menantang kelinci lomba lari melewati 4 bukit. Tanpa sepengetahuan kelinci, Karu menyuruh teman-temannya untuk bersiap di bukit pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan ia bersiap di bukit keempat. Pada saat lomba, kelinci berlari sangat kencang. Namun saat melewati bukit pertama, ia heran kenapa Karu sudah berada di sana. Begitu pula di bukit kedua dan ketiga, si kelinci tidak tahu kalau ketiga kura-kura itu adalah teman si Karu. Dan si kelinci tambah kian kaget karena si Karu sudah berada di bukit keempat dari tadi. Kelinci bingung dan malu kepada si Karu yang lambat bisa mengalahkannya. Hikmah kisah ini adalah kesombongan bisa mengalahkan kekuatan. Pertanyaan? Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Di akhir video ini kita akan mengadakan pertanyaan dan kalian menjawab pertanyaan ini di buku latihan. Bisa kalian fotokan dan kirimkan ke grup ya. Ke grup WA atau ke Google kita, ke Google Classroom kita, atau bisa kamu kirim lewat orang tua kamu untuk dikumpul di portofolio di sekolah. Soal yang pertama, jelaskan pengertian fabel. Pengertian fabel kalian jelaskan dan tuliskan.
Jelaskan pula ciri-ciri fabel. Kamu jelaskan pula ciri-cirinya. Jelaskan cara memahami isi cerita fabelnya. Bagaimana cara kita memahami isi cerita fabelnya. Ceritakan kembali isi cerita fabel Belalang Sembah. Cerita fabel Belalang Sembah ini ada dalam buku paket bahasa Indonesia. Buku paket bahasa Indonesia di halaman 195 sampai dengan 196. Ya. Kalian bisa lihat di buku paket yang ada pada kalian. Demikianlah pembelajaran PJJ kita tentang tema cerita fantasi ini. Ya, sudah Ibu jelaskan tadi. Nanti berikutnya kita hanya menginformasikan tentang cerita fabel saja, tapi nanti kita praktek bagaimana cara membuat cerita fabel pada materi berikutnya. Ibu cukup akhiri pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih dan semoga bermanfaat ya. Bermanfaat untuk Ibu dan bermanfaat juga untuk kamu. Bermanfaat untuk kita semua. Dan Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.